Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelia Maulana Ramasari dengan NIM 25011030022. Oke, di sini saya akan mempresentasikan bisnis saya yang bernama Petal by Princess. Oke. Yang pertama itu adalah masalahnya terlebih dahulu ya. Masalah yang membuat saya memulai bisnis ini. Jadi usaha buket bunga satin itu, bisnis yang saya pilih adalah usaha buket bunga satin. Nah, ini berawal dari pemikiran sederhana bahwa banyak orang yang membutuhkan hadiah yang cantik, berkesan, tahan lama untuk berbagai momen seperti wisuda, ulang tahun, anniversary, atau kelulusan. Nah, tapi permasalahannya itu adalah kalau kita memberi buket bunga segar itu memang indah, namun dia cepat layu dan tidak bisa disimpan lama. Oleh karena itu muncullah ide membuat buket bunga dari bahan pita satin yang tampilannya tetap menarik seperti bunga asli tapi lebih awet. Lalu selanjutnya itu produk yang saya tawarkan adalah buket bunga satin. Usaha ini bergerak di bidang kerajinan tangan dengan menawarkan produk berupa buket bunga dari pita satin atau handmade buket. Produk yang dihasilkan meliputi buket untuk berbagai keperluan seperti wisuda, hadiah ulang tahun, perayaan anniversary, serta hadiah untuk momen spesial lainnya. Produk ini memiliki keunggulan berupa daya tahan yang lebih lama dibandingkan bunga segar, sehingga dapat dijadikan sebagai kenang-kenangan. Selain itu, produk ini menjawab kebutuhan konsumen akan hadiah yang unik, estetis, dan bersifat personal. Tingginya tren penggunaan buket sebagai hadiah di kalangan remaja dan mahasiswa menunjukkan bahwa produk ini relevan dengan kebutuhan pasar saat ini. Dan selanjutnya itu, usaha ini selaras dengan minat dan potensi dari diri saya dalam bidang kerajinan tangan, khususnya dalam pembuatan buket bunga. Saya sendiri memang memiliki kemampuan dalam merangkai bunga serta kreativitas dalam mendesain produk yang menarik. Selain itu, ketertarikan terhadap aktivitas yang membutuhkan ketelitian dan nilai estetika menjadi faktor pendukung dalam menjalankan usaha ini secara konsisten dan berkelanjutan. Lalu, adapun usaha nyata yang diamati. Sebagai bahan pembelajaran saya telah mengamati salah satu usaha buket bunga handmade yang dipasarkan melalui platform media sosial seperti Instagram dan juga TikTok. Usaha tersebut juga menawarkan berbagai jenis buket untuk keperluan wisuda dan juga hadiah. Pemilihan usaha tersebut didasarkan pada kesesuaian jenis produk dengan rencana usaha yang akan dijalankan serta tingginya minat pasar terhadap produk tersebut. Dengan demikian, usaha tersebut dapat dijadikan sebagai referensi dalam memahami strategi pemasaran dan perilaku konsumen. Nah, adapun hasil ATM yaitu amati, tiru, dan juga modifikasi. Yang pertama adalah amati. Mengamati desain produk, variasi buket, serta strategi pemasaran melalui media sosial. Lalu yang kedua ada tiru. Tiru mengadopsi teknik pemasaran seperti penggunaan foto produk yang menarik, pembuatan konten video proses produksi, serta pembuatan promosi kepada konsumen. Lalu yang ketiga ada modifikasi, yaitu mengembangkan inovasi berupa layanan kustomisasi atau custom design seperti penambahan nama, pilihan warna sesuai dengan permintaan pelanggan, serta pengemasan yang lebih kreatif. Dan selanjutnya itu target pelanggan kita dan sudah pasti adalah pelajar dan juga mahasiswa. Adapun juga individu yang memang membutuhkan hadiah untuk wisuda, lalu pasangan yang ingin memberikan hadiah ulang tahun atau anniversary, dan masyarakat umum yang memang membutuhkan hadiah yang unik namun tahan lama. Nah, keunggulan dari usaha saya ini adalah produk saya memiliki daya tahan yang lebih lama dibandingkan bunga segar, dan juga harganya lebih terjangkau dan fleksibel sesuai anggaran konsumen. Juga tersedia layanan kustomisasi sesuai keinginan pelanggan, dan juga desain produk yang estetik dan sesuai dengan tren, dan pelayanan yang responsif dan juga ramah. Ya, di sini saya akan menjelaskan modal awal, cara memulai, dan juga perencanaannya secara sederhana. Jadi modal awalnya itu tuh perkiraannya dibutuhkan berkisar 200-500 ribu. Modal tersebut digunakan untuk membeli bahan dan juga alat seperti pita satin, lem tembak, gunting, kertas bungkus atau wrapping, pita, serta aksesoris tambahan. Dan langkah awal dalam memulai usaha ini tuh
meliputi pembuatan beberapa contoh produk seperti portofolio, dokumentasi produk dalam bentuk foto yang menarik, serta pembuatan akun media sosial sebagai sarana promosi. Dan juga adapun strategi pemasaran yang dilakukan adalah dengan mengunggah konten secara rutin, memberikan promosi awal, menampilkan testimoni pelanggan, serta melakukan promosi dari mulut ke mulut. Nah, di sini adalah buket bunga satin yang telah saya buat. Jadi semua buket-buket ini itu adalah pesanan dari customer, semuanya custom sesuai dengan permintaan dari customer. Untuk buket bunganya yang saya jual itu ada yang ukurannya paling kecil dan juga paling besar, dan harganya juga terjangkau. Untuk ukuran paling kecilnya di harga 75.000 dan paling besar mungkin di harga 200. Oke. Selanjutnya adapun juga refleksi. Usaha buket bunga satin ini memang memiliki peluang yang cukup besar mengingat tingginya permintaan pasar khususnya pada momen wisuda dan juga acara spesial lainnya. Namun terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi seperti tingginya tingkat persaingan, apalagi saya berjualan buket bunga nih di lingkungan kampus, yang dimana lingkungan kampus sendiri juga ada banyak sekali toko-toko buket bunga. Namun toko-toko buket bunga yang ada sekitaran sini itu mostly-nya mereka menjual fresh flower ataupun artificial flower atau buket snack dan juga buket-buket lainnya. Sedangkan saya sendiri tuh hanya menjual buket bunga satin. Itu saja. Dan juga ada pun keterbatasan waktu akibat aktivitas perkuliahan. Saya sendiri melakukan sistem pre-order. Biasanya akan membuka pre-order tiap bulan, lalu saya open PO-nya itu hanya dalam seminggu saja. Dan saya juga membatasi jika dalam 1 bulan itu terdapat 5 lebih dari 5 orang yang ingin order buket, itu biasanya saya memilih untuk salah satunya dari yang saya tolak gitu. Jadi saya hanya membatasi dalam sebulan itu hanya menerima 5 buket bunga saja. Jadi jika lebih dari situ tidak akan saya terima, karena saya sendiri juga masih mahasiswa. Walaupun saya dibantu oleh kedua kakak saya, ya saya membangun usaha ini tidak sendirian, tapi kami juga punya kesibukan lain, jadi kami membatasi orderannya itu. Dan juga ada pun tantangan lainnya seperti tuntutan untuk menjaga kualitas produk itu. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih ya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.